Oke, tadi sebelum masuk kan sudah membaca pengumuman di Classroom, sudah berdoa terlebih dahulu ini. So berdoa masing-masing. Ya, kayak pergi Joshua, left. Oke, sebelum mulai silakan kalian berdoa masing-masing terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Jika sudah selesai, apakah di Google Meet kalian muncul presentasi? Sudah, Net. Sudah. Apa yang tertulis itu? Apa yang ditulis itu? Limit fungsi tak hinggaan. Hinggaan ini ya, bukan hinggaan. Salah tulis. Hinggaan maksudnya. Atau limit fungsi menuju tak hingga. Jadi kita sudah masuk ke pembahasan baru, yaitu limit fungsi ketakhinggaan. Kalau sebelumnya kita mempelajari limit fungsi tentu, ya, di mana X memiliki nilai 0 atau nilai yang lain. Kali ini kita mempelajari limit fungsi ketakhinggaan. Sebagai bahan untuk mengingat kembali ya tentang limit fungsi, manfaatnya itu untuk menentukan nilai fungsi yang memiliki nilai tak tentu. Jadi kalau ada mengingatkan kembali ya, kalau ada limit fungsi yang memiliki nilai 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, tak terhingga kurang tak terhingga, atau tak terhingga kali tak terhingga, maka itu disebut nilai tak tentu. Kita harus mencari cara yang lain untuk menyelesaikan limit fungsi tersebut. Nah, adapun sebelum mid semester kita sudah mempelajari limit fungsi X mendekati A, Fx, ya. Di antaranya kita sudah belajar cara menyelesaikan secara substitusi langsung atau juga pemfaktoran. Ini sudah ada di slide di materi sebelumnya ya. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari limit fungsi menuju tak terhingga. Dan ada dua cara untuk menyelesaikannya. Sudah disampaikan di bahan ajar sebelumnya. Yang pertama yaitu dengan pembagian dengan variabel pangkat tertinggi, dan cara yang kedua yaitu dengan melakukan perkalian sekawan. Adapun sebelum mempelajari limit fungsi ketakhinggaan ini, ada dua limit fungsi ketakhinggaan yang akan kita pelajari. Yang pertama limit fungsi aljabar, yang kedua limit fungsi trigonometri. Ya. Jadi yang pertama limit fungsi aljabar, yang kedua limit fungsi trigonometri. Di pertemuan kali ini yang kita akan pelajari yaitu tentang limit fungsi aljabar. Dan di limit fungsi aljabar masih ada dua bagian lagi yang akan dipelajari. Jadi kita pelajari saat ini yang bagian pertama. Ini dulu yang pertama kita perlu perhatikan mengenai limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati 0 Fx. Jadi misalkan kita mempunyai nilai fungsi Fx sama dengan 2 per X. Dari situ semakin besar nilai X, ya, semakin besar nilai X, maka semakin kecil nilai fungsi Fx, ya. Jadi semakin besar X, maka Fx ini semakin kecil. Ini kan sama artinya kalau kita mengandaikan misalkan ada dua kue, dibagikan ke satu orang. Satu orang berarti dapat berapa? Atau sifat ini di mic ini. Kalau dua kue dibagikan ke satu orang, maka satu orang itu dapat dua. Kalau ada dua kue dibagikan ke dua orang, maka masing-masing orang mendapat satu.
ya. Kalau ada 2 kue dibagikan ke 5 orang, maka masing-masing orang mendapatkan 2/5. Nah, kalau ada 2 kue dibagikan ke 100 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan bagian kue yang makin lama makin kecil, ya. Itu maksudnya. Semakin besar nilai X, maka nilai fungsi fx semakin kecil. Dan ketika nilai X menjadi sangat besar sekali atau mendekati tak terhingga, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai fungsi fx itu mendekati 0. Ya. Kembali ke kalimat awal tadi, semakin besar nilai X, maka nilai fungsi fx semakin kecil. Jadi kalau nilai X-nya mendekati tak terhingga, berarti fx ini akan mendekati 0. Limit fungsi tersebut bisa ditulis seperti yang ditampilkan di slide ini, ya. Limit X mendekati tak terhingga 2/X sama dengan mendekati 0. Atau secara umum dapat ditulis limit X mendekati tak terhingga A per X pangkat N mendekati 0. Ya, tidak perlu tulis karena nanti kita tampilkan dalam PDF. Boleh juga kalian catatan singkat saja boleh. Ya. Oke. Satu bagian yang akan kita pelajari hari ini yaitu limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak terhingga fx per gx. Di depan ini ada 3 contoh soal, boleh terbaca semua ini. Boleh, Mer. Boleh, Mer. Masih cukup jelas tuh ini. Kalaupun cuma lihat di HP, mudah-mudahan masih jelas. Oke. Langsung diperhatikan, ya. Jadi ada 3 contoh soal, dan untuk menyelesaikan soal ini, ya sebenarnya langkah pertama yaitu substitusi langsung. Tapi kalau misalkan kita substitusi langsung, nilai X dengan tak terhingga, maka 4 kali tak terhingga pangkat 3 kurang 2 kali tak terhingga tambah 3 per 2 kali tak terhingga pangkat 3 kurang 4 kali tak terhingga. Ya, kurang lebih hasilnya kalau kita substitusi langsung, nilainya akan sama dengan tak terhingga per tak terhingga, ya. Jika substitusi langsung. Shalom, selamat pagi, Mer. Ya. Yang di laptop boleh kasih mute, Mer, soalnya Mer suara jatuh pantul. Oke, begini, sudah jelas? Jelas, Mer. Oke. Boleh lanjut, ya. Jadi cara yang boleh kita lakukan di sini yaitu sesuai dengan petunjuk tadi di slide ke-2 kalau tidak salah, ya. Kita boleh lakukan dengan menggunakan pembagian pangkat tertinggi. Jadi kalau kita dapat soal seperti ini, kita lihat di soal tersebut manakah pangkat tertinggi dari variabel. Kalau di soal nomor 1 ini pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 3. Betul? Jadi yang boleh kita lakukan di sini, kita bagikan semua nilai tersebut dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi misalkan nomor 1 kita dapat tulis jadi seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga 4X pangkat 3 per pangkat tertingginya, variabel pangkat tertinggi yaitu X pangkat 3. Kurang 2X per X pangkat 3 tambah 3 per X pangkat 3. Jadi semua bagian, semua sukunya kita bahagi dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 3. Di bawah sini juga berarti 2X pangkat 3 per X pangkat 3 kurang
4x per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3. Ya, kita boleh langsung selesaikan. Limit x mendekati tak terhingga. Di sini x pangkat 3 per x pangkat 3 boleh ya. X pangkat 3 per x pangkat 3, 1. Berarti yang di sebelah sini tersisa 4 kurang 2x per x pangkat 3. Itu sama dengan 2 per x pangkat 2. Ya. Perhatikan baik-baik ini pembagian perpangkatan ini. Tambah 3 per x pangkat 3. Per 2 kurang 4 per x pangkat 2 tambah 1 per x pangkat 3. Sampai di sini masih bisa dimengerti? Bisa Kalau mengerti. sudah seperti ini kita boleh langsung substitusi, ya. Kalau sudah disubstitusi nilai limit tidak perlu kalimat limit tidak perlu ditulis lagi. Jadi kalau kita langsung substitusi berarti di sini sama dengan 4 kurang, di slide sebelumnya kita sudah diajarkan limit A per X pangkat N sama dengan berapa tadi di slide sebelumnya? Limit X mendekati tak terhingga. A per X pangkat N sama dengan 0. Berarti kalau di sini limit X mendekati tak terhingga, 2 per X pangkat 2 itu sama dengan 0. Begitu juga 3 per X pangkat 3 itu sama dengan 0. Per 2 kurang 0 tambah 0. Berarti hasilnya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nggak sulit tuh pakai pangkat tertinggi. Kita coba langsung selesaikan soal yang lain. Limit X mendekati tak terhingga. Di sini 2X kurang 1 per X kuadrat tambah 3. Variabel pangkat tertinggi di sini adalah berapa? X pangkat 2. Pangkat 2 ya. Berarti semua sukunya kita bahagi dengan X pangkat 2. Berarti jadi 2X per X pangkat 2 kurang 1 per X pangkat 2 per X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah 3 per X pangkat 2. 2X per X pangkat 2, jangan lupa tulis limit dulu. 2X per X pangkat 2, berarti berapa ini? 2 per X. Ya, ini kan X bahagi dengan X pangkat 2, jadi X pangkat 1 atau 2 per kurang 1 per X pangkat 2 per X pangkat 2 per X pangkat 2. 1. Tambah 3 per X pangkat 2. Sesuai dengan aturan limit tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya, limit X mendekati tak terhingga 2 per X sama dengan 0. Kurang limit X mendekati tak terhingga 1 per X kuadrat sama dengan 0. Per 1 tambah 0. 0 kurang 0, 0. Per 0 bahagi 1. Ragu-ragu ini. 0 bahagi 1 sama dengan 0. 0. Tak ter Jangan ragu-ragu. 0. 0 bagi 1 sama. Ada 0 kue dibagi ke satu orang. Satu orang itu dapat 0. Tidak dapat apa-apa, tidak ada kue. Kecuali satu bagi. Nggak ada cookies. Oke, lanjut soal nomor 3. Limit X mendekati tak terhingga. Oke, pangkat tertinggi berapa sih ini? X pangkat X 3. Pangkat 3. Pangkat 3. Jadi semua bagian kita bahagi X pangkat 3. Ya, semakin diulang-ulang penyelesaian soal ini pasti akan semakin mudah. Nggak susah tuh ini. Per X kuadrat per X pangkat 3 kurang 2 per X pangkat 3. 5X pangkat 3 per X pangkat 3. X pangkat 3 per X pangkat 3, 1. Berarti yang tersisa sini 5.
kurang limit X mendekati tak terhingga 7X, 7X per X pangkat 3 ini sama dengan, salah tulis tadi, harusnya masih tulis limit ini. Limit X mendekati tak terhingga, di sini sama dengan 5, sini sama dengan 7 per X pangkat 2. Kurang 3 per X pangkat 3. Per X kuadrat per X pangkat 3, berapa? 1 per X. 1 per X. Kurang 2 per X pangkat 3. Sampai di sini kita substitusi atau dalam aturannya limit X mendekati tak terhingga 5 karena ini konstanta ya tetap 5. Limit X mendekati tak terhingga 7 per X kuadrat sama dengan 0. Kurang 0 Nol. 0 kurang 0. 5 kurang 0 kurang 0 5. 5. 5 per 0 berapa? 5. 5. 5. 0. 5 bahagi 0. Ada 5 kue dibagikan ke 0 orang. Masing-masing orang 0. dapat 0. Hingga. 5. Tak terhingga, tak terhingga. Tak hingga. 5. Tak terhingga. Infinity. Tidak terdefinisi. yang tepat tidak terdefinisi. Tak terdefinisi. Yang tepat tidak terdefinisi. Karena kita tidak tahu jawaban yang sebenarnya. Ada 5 kue dibagikan ke 0 orang. 1 orang dapat berapa? 1 orang Bisa itu bukan dapat tidak terhingga, berarti kalau tidak terhingga kan itu berarti menambahkan banyak sekali. Padahal kan sebenarnya di soal tersebut orangnya tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tidak terdefinisi. Ya, cuman dalam operasi matematika tak terhingga dan tak terdefinisi sama, ya. Tapi dalam pengertiannya sebenarnya berbeda. Ini adalah cara umum dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak terhingga fx per gx. Jadi cara umumnya kita menyelesaikannya dengan membaginya dengan pangkat tertinggi. Boleh dimengerti kira-kira ini? Boleh, Mener. Boleh, Ada pertanyaan sampai sini? Mener. Ada pertanyaan? Masih jelas nih. Masih jelas. Oke. Selain cara umum, ada juga cara yang mungkin lebih singkat, ya. Karena bentuk-bentuk soal seperti ini sering muncul di soal sebenarnya ini sering muncul juga di ujian nasional. Kalau sekarang sudah tidak ada UN, soal ini mungkin juga muncul di soal tes masuk perguruan tinggi, masuk ke perguruan tinggi, ya. Cara tercepatnya adalah pertama kita memperhatikan pangkat tertinggi, ya. Jika di bagian pembilang dan bagian penyebut memiliki pangkat tertinggi yang sama, maka cukup kita bahagikan variabel dari pangkat tertinggi tersebut. 4/2. Ya, seperti itu. Kalau misalkan di soal nomor 2, pangkat tertingginya hanya ada di bagian penyebut, ya, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau pangkat tertingginya hanya ada di bagian pembilang, di bagian atas, ya, maka hasilnya tak terhingga, ya. Untuk semua jenis soal akan seperti ini cara menjawabnya yang paling singkat, ya. Aturannya kurang lebih seperti ini, ya. Limit X mendekati tak terhingga AX pangkat N tambah BX pangkat N kurang 1 tambah titik-titik tambah konstanta per PX pangkat M tambah QX pangkat M kurang 1 tambah titik-titik tambah konstanta sama dengan R. Jika nilai N lebih kecil daripada M, ya, maka nilai R sama dengan 0. Itu tadi ada contoh soal nomor 2. Jika N sama dengan M, maksudnya pangkat tertingginya bernilai sama, maka cukup kita bagikan variabel keduanya, ya. Variabel pembilang di pembilang dan variabel di penyebut. Jika N lebih dari M, maka nilai R
sama dengan tak terdefinisi. Boleh cukup jelas ini? Nanti materi ini akan dibagikan juga dalam bentuk PDF di Classroom. Ya. Nanti ada latihan soal untuk kalian akan dibagikan juga di Classroom. Mudah-mudahan bisa mengerti. Oke. Sebelum mengakhiri Google Meet kita, foto bersama dulu. Silakan mengaktifkan kamera kalian. Mudah-mudahan dapat pakai seragam semua sebagai bahan laporan bahwa telah dilakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi jangan heran kalau setiap guru kelar meet mesti ada foto bersama, karena memang harus ada laporannya. Aduh, Hana baru bangun tidur. Kacamata, Ner. Oh, iya. Oke, silakan live dari Google Meet, nanti kita lanjutkan di Classroom supaya yang lain dapat giliran berfoto. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Ner. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Sudah Livenda, sudah Bella. Aduh, cuma ada setinggal muka tuh ini. So, boleh Bella.